Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bagaimana menjadi manusia yang seimbang, secara material dan spiritual? Perkembangan sepihak terjadi sebagai kekeliruan alamiah, sebagai kekeliruan yang sangat alamiah. Cobalah untuk memahami kekeliruan alamiah, karena banyak hal bergantung padanya. Setiap kali sesuatu dikatakan, kebalikannya disangkal. Setiap kali sesuatu dikatakan, sesuatu yang lain disangkal secara bersamaan. Jika aku mengatakan, Tuhan ada di dalam, maka Tuhan ada di luar, disangkal. Aku sama sekali tidak menyebutkannya. Namun jika aku mengatakan Tuhan ada di luar, maka Tuhan ada di dalam disangkal. Jika aku mengatakan, untuk bisa diam dirimu harus bergerak ke dalam, tersirat bahwa jika dirimu bergerak keluar, dirimu tidak akan pernah bisa diam. Jadi, apapun yang dikatakan dalam bahasa, selalu meniadakan sesuatu. Ini berarti bahwa bahasa tidak akan pernah bisa mencakup seluruh kehidupan. Atau, jika dirimu mencoba untuk mencakup seluruh kehidupan, bahasa menjadi tidak logis, tidak rasional. Jika aku mengatakan, Tuhan ada di dalam, dan Tuhan ada di luar, itu menjadi tidak berarti. Jika aku mengatakan, segala sesuatu adalah Tuhan, itu menjadi tidak berarti. Jika aku mengatakan, apakah dirimu keluar atau masuk, keheningan bisa dicapai, tidak ada makna yang terkandung, karena aku mengatakan keduanya. Keduanya merupakan hal yang berlawanan secara bersamaan. Aku menggabungkan keduanya. Keduanya saling meniadakan, dan kemudian tidak ada yang dikatakan. Telah dicoba berkali-kali, agar seluruh kehidupan bisa dicakup oleh ekspresi linguistik. Itu tidak pernah berhasil, dan tidak mungkin. Dirimu bisa melakukannya, tetapi pernyataanmu kemudian menjadi mistis, tidak memiliki makna apapun. Logika memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan bahasa adalah logika. Jika dirimu bertanya kepadaku, apakah dirimu di sini, dan aku menjawab, ya, dalam arti tertentu aku di sini, dan dalam arti tertentu aku tidak di sini, atau aku menjawab, ya dan tidak, maka jika dirimu mencintaiku, dirimu akan menyebutku seorang mistikus. Jika dirimu tidak mencintaiku, dirimu akan menyebutku orang gila, karena bagaimana mungkin keduanya? Jika aku di sini, maka aku harus mengatakan ya. Atau jika aku tidak di sini, maka aku harus mengatakan tidak. Namun, jika aku mengatakan ya dan tidak, secara bersamaan, aku akan keluar dari struktur logis bahasa. Bahasa selalu menjadi pilihan. Karena itu, semua budaya, semua masyarakat, semua peradaban, menjadi berat sebelah. Dan tidak ada budaya yang bisa eksis tanpa bahasa. Sebenarnya, bahasa menciptakan budaya. Manusia adalah satu-satunya hewan yang berbahasa, tidak ada hewan lain yang menciptakan budaya, masyarakat, atau peradaban. Hanya manusia yang menciptakan budaya, peradaban, dan masyarakat. Dan dengan bahasa, pilihan muncul. Dan dengan pilihan, ketidakseimbangan pun muncul. Tidak ada hewan yang tidak seimbang, ingat. Hanya manusia yang tidak seimbang.
Semua hewan ada dalam keseimbangan yang mendalam, pohon, batu, dan segala sesuatu. Segala sesuatu seimbang, hanya manusia yang tidak seimbang. Apa masalahnya? Karena manusia hidup melalui bahasa. Bahasa menciptakan pilihan. Jika aku katakan kepada seseorang bahwa dia cantik dan jelek, kalimat itu tidak memiliki makna. Jelek dan cantik, keduanya. Apa maksudmu? Jika aku katakan, kamu cantik, itu bermakna. Jika aku katakan, kamu jelek, itu bermakna. Tetapi jika aku katakan, kamu keduanya, kamu bijak dan bodoh, itu tidak memiliki makna apapun. Tetapi kenyataannya memang begitu. Sungguh, tidak ada seorang pun yang jelek, dan tidak ada seorang pun yang cantik. Dimanapun keindahan ada, keburukan juga ada di sana. Dimanapun keburukan ada, keindahan juga ada. Keduanya adalah bagian dari satu kesatuan. Dan dimanapun kebijaksanaan ada, kebodohan ada. Dirimu tidak bisa menemukan orang bijak, yang juga tidak bodoh, dan dirimu tidak bisa menemukan orang bodoh, yang sekaligus juga bijaksana. Mungkin sulit bagimu untuk memahaminya, karena setiap kali dirimu berkata, orang ini bodoh, dirimu berhenti mencari, dirimu tertutup, dirimu telah menutup pintu. Dirimu berkata, orang ini bodoh. Sekarang dirimu tidak akan mencari kebijaksanaannya. Dan bahkan jika kebijaksanaannya diungkapkan kepadamu, dirimu tidak akan mendengarkannya. Dirimu akan berkata, orang ini bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi orang bijak? Itu tidak mungkin, sesuatu yang salah telah terjadi. Dia pasti melakukannya dengan cara yang bodoh. Ini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Dia tidak mungkin bijaksana. Jika dirimu memutuskan bahwa orang ini bijaksana, dan kemudian sesuatu yang bodoh keluar darinya, dirimu tidak bisa mempercayainya, atau dirimu akan datang penjelasan, dan dirimu akan merasionalisasikannya, bahwa ini pasti bijaksana. Kehidupan itu keduanya, tetapi bahasa itu memisahkan. Bahasa adalah pilihan. Karena itu, setiap budaya menciptakan pola pilihannya sendiri. Di timur mereka mengembangkan teknologi, mereka mengembangkan penelitian ilmiah. Mereka mengembangkan semua yang sekarang dikembangkan di barat. 5.000 tahun yang lalu, mereka mengembangkan segalanya, dan kemudian mereka merasakan ketidakberartiannya, seperti yang sekarang dirasakan di barat. Mereka merasa itu tidak berguna. Ketika mereka merasa hal itu tidak berguna, mereka beralih ke ekstrim yang berlawanan. Mereka berkata, sekarang beralihlah ke dalam. Apapun yang ada di luar adalah ilusi, tidak akan membawa kita kemanapun. Beralihlah ke dalam. Maka sains berhenti berkembang, lalu teknologi pun berhenti. Tidak hanya berhenti, ketika mereka beralih ke dalam, mereka mulai mengutuk semua yang ada di luar. Jalani saja kehidupan yang ada di dalam. Tinggalkan semua yang ada di luar.
mereka menjadi anti terhadap dunia, yang meniadakan kehidupan, mengingkari semua yang bersifat material, hanya yang bersifat spiritual murni. Kehidupan adalah keduanya. Sungguh, mengatakan kehidupan adalah keduanya tidaklah tepat. Kehidupan adalah satu. Apa yang kita sebut material, hanyalah satu ekspresi dari spiritual. Dan apa yang kita sebut spiritual, hanyalah satu ekspresi dari material. Kehidupan adalah satu. Dalam dan luar bukanlah dua hal yang berlawanan, melainkan dua kutub dari satu keberadaan. Tetapi setiap kali masyarakat mencapai ekstrim dari satu pilihan, karena satu pilihan pasti ekstrim, dirimu akan segera kehilangan yang lain. Dan apa yang dirimu lewatkan, dirimu akan lebih menginginkannya. Apa yang dirimu miliki, dirimu bisa melupakannya. Sedangkan apa yang tidak dirimu miliki, dirimu akan lebih menginginkannya. Jadi timur, di puncak perkembangan ilmiah dan teknologi, merasakan absurditasnya. Itu tidak berguna, dirimu tidak bisa mencapai keheningan melaluinya, dirimu tidak bisa mencapai kebahagiaan melaluinya. Jadi buanglah, tinggalkan, pindahlah ke dalam, pindahlah ke dunia batin. Dan kemudian gerakan batin ini, secara otomatis menjadi penyangkalan, terhadap yang lahiriah. Di barat, itulah yang sedang terjadi sekarang. Sekarang barat telah mencapai puncak teknologi, sekarang ketidakberartian terasa. Sekarang India telah jatuh ke jurang kemiskinan. Itu pasti terjadi, karena pikiran timur mulai bergerak ke dalam. Ketika dirimu bergerak ke dalam, dengan mengorbankan semua yang ada di luar, dirimu akan menjadi miskin, dan dirimu akan terjerat, dan dirimu akan terjangkit penyakit dan penderitaan. Itu pasti akan terjadi. Sekarang India tidak tertarik pada meditasi, India tidak tertarik pada dunia batin, India tidak tertarik pada nirwana. India tertarik pada teknologi modern. Pelajar India tertarik pada teknik, pada ilmu kedokteran. Para jenius India pergi ke barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan energi atom. Dan para jenius barat tertarik datang ke timur untuk mengetahui apa itu meditasi, untuk mengetahui bagaimana bergerak di ruang batin. Dan mereka telah berhasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mereka telah mengetahui cara bergerak di luar angkasa. Konon, mereka telah mencapai bulan. Sekarang setelah mereka mencapai bulan, hal itu menjadi tidak masuk akal. Sekarang mereka bertanya, apa yang akan terjadi? Bahkan jika kita telah pergi ke bulan, apa yang telah terjadi? Manusia tetap dalam kesengsaraan yang sama. Bulan tidak akan membantu, karena dirimu bisa memindahkan manusia ke bulan, tetapi ia tetap manusia yang sama. Jadi, gerakan di luar angkasa tampaknya tidak ada gunanya, hanya membuang-buang energi. Bagaimana cara bergerak di dalam angkasa? Sekarang mereka beralih ke timur, dan timur beralih ke barat, lagi-lagi pilihan. Jika barat beralih sepenuhnya ke timur, dalam 2 atau 3 abad, barat akan menjadi miskin. Lihatlah kaum Hittite, mereka sudah melakukannya.
Dan jika generasi barat baru berubah sepenuhnya menjadi kaum hippie, lalu siapa yang akan bekerja untuk teknologi? Siapa yang akan bekerja untuk industri, untuk peradaban yang telah dicapai barat? Butuh waktu berabad-abad untuk mencapai sesuatu, dirimu bisa kehilangannya dalam satu generasi. Jika generasi sekarang mengingkari dan berkata, kami tidak akan kuliah, apa yang bisa kamu lakukan? Generasi lama, berapa lama mereka bisa memperpanjangnya? 20 tahun dan segalanya bisa lenyap, hanya melalui penyangkalan generasi baru, aku tidak akan kuliah. Dan mereka pergi, mereka menjadi putus sekolah. Mereka berkata, apa gunanya mobil besar, rumah besar, teknologi besar, jika tidak ada cinta? Jika tidak ada kedamaian pikiran, apa gunanya semua kekayaan ini? Apa gunanya standar hidup yang tinggi ini, jika tidak ada kehidupan? Jadi tinggalkan ini. Dalam 2 abad, dunia barat bisa jatuh ke jurang kemiskinan yang paling dalam. Hal itu telah terjadi di dunia timur. Pada zaman Mahabharata, teknologi yang hampir sama dikembangkan di dunia timur. Kemudian, teknologi itu ternyata tidak berguna. Dan jika pikiran orang India beralih ke teknologi, dalam 2 generasi, agama akan lenyap. Agama sudah lenyap, dan hanya kata meditasi saja yang akan terlihat ketinggalan zaman. Jika dirimu berbicara tentang batin, orang akan berpikir dirimu tidak waras. Apa maksudmu dengan batin? Tidak ada batin. Hal ini terjadi karena bahasa adalah sebuah pilihan, dan pikiran bergerak ke ekstrim. Dan ketika bergerak ke satu ekstrim, ekstrim yang lain pun hilang. Dan dengan ekstrim yang lain, banyak kualitas menghilang. Lalu ketika kualitas-kualitas itu menghilang, dirimu merasa haus akan kualitas-kualitas itu. Kemudian dirimu kembali bergerak ke ekstrim yang lain. Kemudian sesuatu yang lain pun hilang. Jadi belum ada budaya total yang lahir, dan budaya itu tidak akan lahir, kecuali manusia belajar untuk tetap diam, kecuali keheningan menjadi inti dari pikiran manusia. Bukan bahasa, melainkan keheningan. Karena dalam keheningan dirimu utuh, dalam bahasa dirimu selalu menjadi terpecah. Kecuali manusia mulai hidup melalui keheningan, bukan melalui bahasa, bukan melalui pikiran, melainkan melalui totalitas keberadaan, maka tidak ada budaya total yang mungkin. Hanya manusia total yang bisa membentuk budaya total. Manusia itu parsial dan terfragmentasi. Setiap manusia hanyalah fragmen dari apa yang bisa dan seharusnya ia lakukan. Ia hanyalah fragmen dari potensinya. Manusia yang terfragmentasi ini menciptakan masyarakat yang terfragmentasi. Masyarakat yang terfragmentasi selalu ada. Namun, kini tampaknya mungkin kita menyadari semua omong kosong ini tentang beralih ke hal-hal yang ekstrim. Dan jika kesadaran ini menjadi intens, dan kita tidak beralih ke hal yang sebaliknya, melainkan sebaliknya, kita mulai melihat keseluruhannya. Misalnya, aku sendiri. Aku tidak menentang hal-hal yang bersifat material, aku tidak menentang hal-hal yang bersifat spiritual.
Aku tidak mendukung hal-hal yang bersifat spiritual, dan aku tidak mendukung hal-hal yang bersifat material. Aku mendukung keduanya. Bagiku, tidak ada pilihan antara hal-hal yang bersifat material dan spiritual, yang bersifat batin dan yang bersifat lahiriah. Aku mendukung keduanya, karena jika dirimu menerima keduanya, barulah dirimu menjadi total dan utuh. Namun, hal ini sulit untuk dipahami, untuk mengerti, karena warisan. Setiap kali dirimu melihat seorang yang spiritual, dirimu mulai mencari tahu, apakah ia miskin atau tidak. Ia pasti miskin, ia pasti tinggal di gubuk, ia pasti kelaparan. Mengapa? Mengapa ia harus miskin, dan mengapa ia harus kelaparan? Karena yang batiniah harus dipilih, melawan yang lahiriah. Itu telah menjadi bagian dari warisan. Jika dirimu melihat seseorang yang hidup dalam kemewahan, dirimu tidak bisa percaya bahwa ia spiritual. Bagaimana ia bisa spiritual? Apa yang salah dalam kemewahan? Dan bagaimana spiritualitas bertentangan dengan kemewahan? Sungguh, spiritualitas adalah kemewahan tertinggi. Sungguh, hanya orang spiritual yang bisa berada dalam kemewahan. Dia tahu bagaimana bersantai, dan dia tahu bagaimana menikmati, dan dia tahu bagaimana membawa kebahagiaan kemanapun dia bergerak. Namun, warisan itu telah masuk ke dalam sel-sel otakmu. Jika dirimu melihat orang spiritual berjalan dalam kemiskinan, dirimu merasa bahwa dia pastilah autentik. Bagaimana kemiskinan berhubungan dengan spiritualitas? Dan mengapa? Kita telah memilih ekstrim. Ini sulit dipahami, karena tradisi yang panjang, dan dirimu bahkan tidak menyadarinya. Aku menerima kehidupan secara total. Baik lahiriah maupun batiniah, keduanya ada di sana, dan keduanya milikku. Dan keduanya harus seimbang. Dirimu tidak perlu memilih salah satu, dengan mengorbankan yang lain. Dan jika dirimu memilih, dirimu menjadi korban dari sesuatu yang ekstrim, dan dirimu akan menderita karenanya. Ciptakan keseimbangan. Yang eksternal dan yang internal tidak saling bertentangan. Keduanya adalah gerakan energi yang sama, dua tepian sungai yang sama, dan sungai tidak bisa mengalir hanya dengan satu tepian. Dirimu bisa melupakan yang lain, tetapi yang lain akan tetap ada. Dan sungai hanya bisa ada jika yang lain ada. Dirimu bisa melupakannya sepenuhnya, maka lahirlah kemunafikan, karena dirimu harus terus menyembunyikan yang lain tanpa perlu. Tidak perlu. Sungai tidak bisa mengalir. Kehidupan mengalir antara bagian dalam dan bagian luar, dan keduanya penting. Kehidupan tidak bisa berlangsung hanya dengan yang satu. Dan keduanya tidak benar-benar dua. Kedua tepian sungai hanya tampak dua, jika dirimu masuk jauh ke dalam sungai, keduanya menyatu, tanah yang sama tampak sebagai dua tepian. Bagian luar dan bagian dalam adalah tanah yang sama, fenomena yang sama. Jika wawasan ini mendalam, dan manusia dan saya tertarik pada manusia, bukan pada budaya, bukan pada masyarakat, bukan pada peradaban.
Jika manusia menjadi total dan seimbang, mungkin suatu hari nanti umat manusia bisa menjadi masyarakat yang seimbang. Dan hanya dengan begitu, manusia akan merasa nyaman. Dan hanya dengan begitu, manusia bisa tumbuh tanpa kesulitan yang tidak perlu. Sekarang, jarang sekali terjadi seseorang bertumbuh, jarang sekali. Hampir semua benih terbuang sia-sia. Dalam jutaan, satu benih tumbuh dan berbunga. Ini tampak seperti pemborosan belaka. Namun, jika masyarakat seimbang, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dipilih, semuanya diterima dalam harmoni yang mendalam, maka banyak orang akan bertumbuh. Sungguh, maka yang terjadi justru sebaliknya, jarang sekali terjadi seseorang tidak bisa bertumbuh. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.